Kita mundur dulu ke era 4,6 miliar tahun yang lalu yuk untuk melihat proses kelahiran tata surya kita. Wah, belum ada yang kelihatan seperti bintang maupun planet nih. Sejauh ini cuma ada awan debu raksasa yang juga disebut dengan nebula. Nebula adalah molekul hidrogen, es, dan unsur yang lebih berat dari bintang sebelumnya. Tapi awan ini nggak padat, jadi nggak bisa berubah menjadi bintang maupun planet. Kemudian, gelombang ledakan tiba-tiba muncul dan dibarengi dengan sejumlah gelombang lain. Beberapa tahun cahaya dari nebula kita terjadi ledakan supernova, dan supernova akan muncul saat bintang raksasa kehabisan bahan bakarnya, kemudian runtuh oleh beratnya sendiri. Saat inilah ledakan dahsyat akan terjadi, dan cahayanya bisa dilihat dari jarak puluhan tahun cahaya. Gelombang ledakan dari supernova ini kemudian mencapai nebula kita. Seperti ombak laut, gelombang ini mengenai awan debu dan membuatnya menyusut hingga memadat. Lalu nebula mendapatkan inti gravitasinya. Partikel debu yang tertarik semakin banyak. Tekanan di inti nebula juga melonjak hingga membuatnya mulai berputar. Makin berat massa awan pusatnya, makin cepat juga putarannya. Semua partikel di dalam inti nebula lebih sering bertabrakan dan menambah kecepatannya, sehingga suhunya naik sampai ribuan derajat Celcius. Saat inilah protobintang muncul. Calon matahari kita ini masih muda dan belum stabil. Saat suhu di inti nebula mencapai jutaan derajat Celcius, reaksi nuklir mulai terjadi. Inti dari unsur ringan seperti hidrogen dan helium saling bertabrakan dan menyatu menjadi elemen yang lebih berat. Kemudian muncul cahaya terang. 4,5 miliar tahun yang lalu, protobintang ini berkembang menjadi matahari yang stabil, tapi cahayanya masih 30% lebih redup dari sekarang. Ada juga awan debu raksasa yang tertinggal, atau sisa unsur yang nggak dipakai dalam pembentukan bintang kita. Selanjutnya, objek lain yang lebih besar muncul di awan ini. Debu dan unsur berat mulai terakumulasi, kemudian membentuk protoplanet. Pada tahap ini ada sekitar 100 protoplanet yang ukurannya sebesar bulan hingga Mars. Saat itu kondisinya masih kacau balau. Protoplanet nggak punya orbit yang jelas dan mulai saling bertabrakan. Beberapa di antaranya menabrak tumpukan puing-puing dan menciptakan ledakan besar. Sebagian lainnya cuma bersinggungan sehingga jalurnya berubah. Dalam game biliar kosmik ini, pemenangnya tentu saja protoplanet yang paling besar. Protoplanet besar memakan puing-puing kecil kemudian membesar. Proses ini baru berhenti sekitar 100 juta tahun kemudian, dan beberapa planet hampir terbentuk. Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet kita masih agak mirip dengan gumpalan lava karena permukaannya terus dibombardir oleh banyak asteroid. Karena permukaannya terus dibombardir oleh banyak asteroid, Bumi menjadi sangat panas. Tapi kini sudah mulai mendingin, semuanya berjalan cukup baik, hingga Theia muncul di Cakrawala. Planet hipotetis seukuran Mars ini terbentuk hampir bersamaan dengan planet di tata surya lain. Theia terus bergerak menuju Bumi dan siap menabraknya. Boom! Karena benturan ini, bongkahan besar planet kita terlontar ke luar angkasa. Sementara Theia hancur berkeping-keping. Intinya bergabung dengan inti Bumi dan sisanya menetap di orbit planet kita. Perlahan tapi pasti, puing-puing di kedua planet mulai bertabrakan dan bergabung menjadi objek kosmik besar. Saat debunya memadat, Bumi mulai punya satelit alaminya, yaitu bulan. Hipotesis lain mengenai pembentukan bulan menjelaskan kalau Theia jauh lebih besar dari Bumi. Planet ini cuma nyenggol planet kita dan terus bergerak. Sementara itu, bulan hampir terbentuk sempurna. Sebagai bukti dari hipotesis ini, kita punya sampel tanah bulan yang dibawa oleh para astronot dalam misi Apollo. Ternyata, tanah bulan sangat mirip dengan kerak bumi, dan komposisi ini cuma bisa sampai di bulan oleh tabrakan dahsyat. Raksasa gas seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus terbentuk agak belakangan, dan lokasinya lebih jauh dari matahari. Keempat planet ini berbentuk bola gas, dan permukaannya nggak berwujud padat. Kalau menapakkan kaki di permukaan Jupiter, kamu akan jatuh sampai di intinya. Semua planet ini nggak punya permukaan padat karena beberapa alasan. Proses pembentukannya lebih belakangan, tepatnya saat planet lain mulai memproses logam dan silikat yang ada. Sumbernya berasal dari luar garis beku, dan inilah titik hipotetis di luar orbit Mars. Matahari nggak begitu menyinari area di belakangnya, sehingga airnya nggak bisa mencair. Maka ada banyak es di dalam awan gas yang tersisa.
3 juta tahun setelah matahari terbentuk, semua material ini mulai terakumulasi dan membentuk massa hingga jadi proto-Jupiter. Setelah jutaan tahun, massa bola es ini bisa mencapai 50 kali lebih berat dari bumi. Makin berat massanya, makin banyak juga gas yang terkumpul dari piringannya. Dalam waktu singkat, Jupiter menyerap hampir semua materi dari piringan gas di dekatnya, lalu mengakumulasi sekitar 318 massa bumi. Jupiter punya medan gravitasi yang sangat kuat, hingga menyebabkan kekacauan pada semua objek yang berada di lingkungan Mars dan Jupiter. Disinilah protoplanet lebih sering bertabrakan sampai hancur berkeping-keping. Akibatnya, di situ terbentuk sabuk asteroid. Fragmen ini nggak bisa menyatu lagi menjadi planet utuh karena gravitasi raksasa gas sangat kuat. Ada juga Saturnus, raksasa gas berikutnya. Ukurannya 3 kali lebih kecil dari Jupiter dan diperkirakan bentuknya sangat kecil karena lokasinya lebih jauh dari matahari, yaitu sekitar 10 kalinya jarak bumi ke matahari. Planet ini baru terbentuk belakangan saat Jupiter cuma menyisakan sedikit materi pada piringan gasnya. Tapi Saturnus punya fitur uniknya sendiri, yaitu cincin. Cincin ini sangat besar dan bisa menampung 21 planet kita. Ketebalannya sendiri kurang lebih setara dengan tinggi gedung 5 lantai. Kita masih belum tahu proses pembentukannya, tapi ada 2 hipotesis utama yang diusulkan. Sejauh ini, Saturnus punya 82 satelit. Mungkin ada 1 satelit lagi, tapi telah hancur dalam peristiwa tabrakan besar, lalu menjadi serpihan kecil yang mulai mengitari si raksasa gas. Serpihan ini nantinya saling bertabrakan dan hancur lagi. Lambat laun, puing-puing sebesar gedung pencakar langit berubah jadi butiran pasir kecil. Nah, cincin Saturnus ini terdiri dari debu kosmik dan es. Selanjutnya, ada Uranus dan Neptunus. Keduanya jauh lebih kecil, yaitu sekitar 14 dan 17 kali massa bumi. Uranus dan Neptunus diyakini nggak akan bisa sebesar dan seberat Jupiter karena ada angin surya kuat yang perlahan meniup piringan gas keluar tata surya menuju medium antar bintang. Jadi, bahan pembentuknya nggak mencukupi untuk menghasilkan 2 planet baru ini. Saat terbentuk, Uranus mengalami tabrakan dahsyat dengan protoplanet lain yang mungkin berukuran jumbo. Tabrakan ini menyebabkan Uranus menjadi miring. Semua planet lain punya poros rotasi yang mengarah ke atas, tapi poros Uranus mengarah ke matahari. Jadi, bentuknya lebih mirip dengan bola yang menggelinding. Tapi putarannya bersifat retrograde, artinya Uranus berputar melawan arah gerakannya. Sama seperti mobil yang bergerak maju, tapi rodanya berputar melawan arah jarum jam. Di belakang keempat raksasa gas ini terdapat sabuk Kuiper alias area di luar orbit Neptunus. Disinilah asteroid, debu, dan es ditinggalkan setelah tata surya terbentuk. Sabuk ini mirip dengan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter, tapi bobotnya kira-kira 100 kali lipatnya. Setelah mengetahui proses terbentuknya tata surya, gimana kalau kita juga nyari tahu proses kehancurannya? Sama seperti bintang lain, matahari juga punya masa hidup. Dan saat ini, matahari sudah mencapai setengah dari siklus hidupnya. Setiap detik, matahari mengubah 4 juta ton materi menjadi radiasi surya. Dan perlahan, bintang induk kita akan kehabisan bahan bakarnya. Kemudian mulai membakar elemen yang lebih berat di dalamnya. Proses ini akan membuatnya lebih panas, terang, dan besar. Dalam 1,1 miliar tahun, matahari akan bersinar 11% lebih terang dari sekarang. Seluruh perairan di bumi akan mulai menguap dan planet kita kian panas. Dalam 3,5 miliar tahun, sinar matahari sekitar 40% lebih terang dari sekarang. Kondisi di bumi akan mirip dengan Venus saat ini. Bentuk kehidupan nggak akan bisa berkembang. Dalam 7,8 miliar tahun, matahari akan mulai membakar hidrogen di kulitnya, lalu mengembang menjadi raksasa merah. Ukurannya akan melar menjadi 256 kali lebih besar. Pada saat itu, kulit luarnya akan berada di orbit bumi sekarang. Masanya ini akan menurun, sehingga planet kita bisa saja sedikit menjauh. Tapi nggak begitu ngaruh juga sih, karena kehidupan di bumi nggak akan bisa bertahan hingga miliaran tahun. Suhunya sudah terlampau tinggi, dan angin surya kuat akan memusnahkan atmosfer kita. Kemudian pulsa termal di dalamnya akan menghancurkan kulit luar matahari. Kulit ini akan berubah menjadi nebula planet, hampir mirip dengan nebula yang tadi kita saksikan. Kemudian, matahari cuma berupa katai putih seukuran bumi yang akan meredup setelah miliaran tahun. Hari ini kita akan melatih otot inti kita. Jadi siap-siap berkeringat ya.
Maaf, bukan inti yang itu. Hei, manusia sudah melanglang buana, turun ke inti bumi dan naik ke luar angkasa. Tapi gimana kalau kita bisa memadukan petualangan ini dan mencari tahu apa yang tersembunyi dalam planet-planet lain dan beberapa bulan di tata surya? Dengan bantuan bor hiper antar bintang ini, paling tidak kita bisa mencapai sebagian. Koordinat sudah ditentukan, semua sistem siap, dan destinasi pertama kita adalah bulan. Bulan kita tepatnya. Kita mendarat di permukaannya yang kelabu dan terpencil di bawah langit yang hitam. Tidak ada warna biru di sini karena sedikitnya atmosfer yang bisa menyebarkan sinar. Bor mulai bekerja dan pertama kita menembus lapisan luar bulan. Keraknya seperti di bumi. Kita ada di bagian bulan yang terang, jadi ketebalan lapisan ini hanya 70 km, tapi kalau kita mendarat di bagian yang gelap, ketebalannya lebih dari 2 kali lipatnya. Bulan adalah objek berbatu, jadi sebagian keraknya tersusun atas silikon, besi, aluminium, kalsium, oksigen, dan magnesium dengan unsur-unsur lain dalam jumlah lebih kecil. Lebih jauh ke bawah, kita bertemu mantelnya. Dan ini adalah perjalanan panjang dan membosankan. Ketebalan lapisan ini sekitar 1.400 km. Makin dalam, suhu makin panas. Kita menemukan materi komposit, piroksen, dan olivin. Materi ini tersusun atas besi, silikon, oksigen, dan magnesium dalam proporsi berbeda. Akhirnya, kita menerobos lapisan keras dan memasuki inti luar yang semi cair. Berjalan lagi sejauh 150 km ke depan, menembus rawa yang mendidih ini. Dan kita menyelam ke lautan besi di kulit inti cair. Ketebalannya hampir 100 km dan logam cair itu bisa membuat kita menguap, tapi bor ini dibuat untuk menahan serangan yang sangat berat. Lalu, kita mendadak berhenti. Di bagian terdalam bulan, terdapat inti besi padat setebal 240 km. Kita bisa mengebornya, tapi tidak perlu. Jadi kita pasang saja bendera di sini dan skip ke planet berikutnya di daftar pengeboran kita, yang adalah Merkurius. Di dalam bulan, suhunya panas, tapi di permukaan planet terkecil tata surya kita ini justru lebih panas lagi. Itu tentu karena letaknya yang begitu dekat dengan matahari. Oke, mari kita bor. Kulit luar Merkurius lumayan tebal yang terdiri dari kerak dan mantel dengan kedalaman sekitar 400 km. Perjalanan ini kurang menarik karena tidak seperti bumi dalam banyak hal. Tapi, bor tiba-tiba berhenti menabrak dinding logam padat. Ini adalah inti Merkurius yang berdiameter 4.000 km. Inti Merkurius menempati 85% diameter keseluruhannya. Tak ada gunanya menembusnya. Ini dinding logam sejati dan sangat padat. Ayo, kita skip ke planet berikut. Dan kita di planet Mars sekarang. Oh, lihat, lagi sunset nih. Matahari membuat langit jadi biru samar. Tapi kita di sini mau ngebor. Jadi, ayo kita mulai saja. Kerak Mars cukup tipis dibanding kerak bumi, hanya sedalam 10-50 km. Tapi komposisinya sangat mirip, ada besi, aluminium, kalsium, kalium, dan magnesium. Itu salah satu alasan kenapa manusia ingin mendiami planet merah ini kelak. Planet ini sangat mirip dengan planet kita. Gak perlu lama-lama mengebor lapisan pertama, dan kita sekarang menghadapi lapisan kedua. Mantelnya, ini adalah lapisan keras dan berbatu setebal 1.800 km. Berkat ukurannya, kegempaan Mars sudah tidak aktif lagi. Tidak ada magma mendidih di dekat permukaan planet, membuatnya hening dan jinak. Ini penggalian yang panjang, tapi akhirnya kita berhenti mendadak, menabrak inti planet. Sebuah bola besi, nikel, dan belerang berdiameter 3.200 sampai 4.200 km. Ini lebih besar daripada inti Merkurius, tapi planetnya sendiri juga lebih besar. Jadi, masuk akal. Oke, perhentian kita berikutnya akan lebih menarik, sebab ini adalah Jupiter. Massa raksasa gas ini 2 kali massa semua planet lain di tata surya jika digabungkan. Dan kita mendarat tepat di tengah lautan. Lautan itu, kupastikan, adalah yang terluas di seluruh tata surya dan terdiri dari hidrogen cair. Bor menembus permukaan planet dengan lancar karena di sini tidak ada batuan atau logam keras. Hanya ada gas dan cairan. Tapi goncangannya, astaga, tekanan di planet ini lebih dari sekadar besar dan bisa dibilang tidak terbayangkan. Bor hampir tidak bisa bertahan dan selagi masuk lebih dalam, tekanannya juga semakin tinggi.
kita sudah sampai di inti Jupiter dan situasi di sini tak tertahankan. Suhunya sekitar 50.000 derajat Celcius dan intinya sendiri tidak padat tapi juga cair yang disatukan oleh tekanan sangat kuat dari semua arah. Bor mulai bergemertak, pertanda buruk. Ayo pergi dari sini sebelum bomnya patah. Fiuh, tak ada angin, tak ada tekanan, dan tak ada panas. Yang ada di sekeliling kita hanya tanah kosong beres yang dihiasi pegunungan dan berkas kemerahan. Ini adalah Europa, salah satu bulan Jupiter yang paling menjanjikan. Selagi kita mengebor es, aku mau menjelaskan. Europa adalah salah satu kandidat yang memiliki kehidupan luar angkasa di tata surya. Dan ini bisa ditemukan tepat di bawah kulit beres yang sekarang sedang kita gali. Tebalnya hanya 15-25 km dan di bawahnya adalah laut air asin raksasa. Luasnya 2 kali seluruh lautan di bumi dijadikan satu. Titik terdalam di bumi adalah Challenger Deep dan dalamnya 10 km lebih. Di sisi lain, kedalaman lautan di Europa bisa mencapai 160 km. Dan entah apa yang tersembunyi di lautan dalam yang gelap itu. Oke, kita menembus air dengan mudah dan akhirnya sampai di dasar lautan. Mantel dimulai dari sini dan tersusun atas batuan seperti di bumi. Gak lama, kita menemukan inti logam dari bulan itu. Europa sedikit lebih kecil daripada bulannya bumi, jadi tidak mengejutkan kalau kita cepat sampai di pusatnya. Oke, lanjut yuk, pergi lebih jauh lagi. Oh, sebaiknya kita mengebor secepat mungkin. Lihat saja, di sini panas membara. Kita pasti ada di Io, bulan lain dari Jupiter dan dunia yang paling aktif gunung berapinya dalam tata surya. Lihat, gunung berapi itu 2 kali ukuran Everest dan sekarang sedang meletus. Untungnya kita sudah di bawah permukaan Io, tapi itu bukan berarti kita sudah aman. Di bawah sini, semuanya juga lelehan, didominasi warna kuning dan kecoklatan karena tingginya kadar belerang. Baunya pasti busuk banget. Tapi, ciri paling aneh adalah baik di dalam maupun di luar Io, semuanya selalu bergerak. Jupiter dan bulan-bulannya yang lain membentuk kekuatan gelombang raksasa yang membuat permukaan Io membengkak lebih dari 100 meter naik turun seperti tsunami besar di bumi. Tapi di sini bukan air, melainkan batuan. Tapi, makin dalam, keadaan makin tenang, sampai akhirnya kita berada di inti besinya. Suhu di sini masih panas, tapi setidaknya sudah tidak ada goncangan dan pembengkakan seperti di atas. Mari pasang bendera lagi dan pergi ke titik berikutnya. Dan itu adalah Saturnus, planet terbesar kedua dalam tata surya dan yang paling terkenal dengan cincinnya yang spektakuler. Tapi bukan satu-satunya planet bercincin loh, nanti kita bahas ya. Nah, seperti yang sudah kamu lihat, bor kita jatuh menembus gas hidrogen dan helium yang menyusun sebagian besar permukaan planet dan atmosfernya. Tidak perlu bekerja di sini, cukup tunggu dan berharap semoga tekanan yang sangat besar tidak menghancurkan bor kita menjadi rongsokan. Akhirnya, tekanan menjadi begitu besar sehingga kita mendapati diri kita berada dalam hidrogen cair dan di sini kita mulai menyelam. Kita akan segera sampai di inti Saturnus yang padat. Ah, ini dia. Inti ini tersusun atas besi dan nikel dan sebenarnya cukup kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan planet. Oke, destinasi terakhir menunggu. Ayo. Disinilah kita, Neptunus. Bor segera melempar jangkar karena angin di sini sangat kencang. Kecepatannya mencapai 5 kali kecepatan siklon tropis yang paling ganas di bumi. Neptunus diselimuti lapisan hidrogen dan helium tipis seperti Saturnus atau Jupiter, tapi di bawahnya ada lebih dari itu. Di perbatasan tata surya ini panas, berangin dan sepi, jadi mari kita menggali saja. Di bawah bermacam-macam gas itu, tiba-tiba ada massa air, metana, dan amonia panas yang menggelegak. Fiuh, zat-zat ini panas. Meskipun Neptunus disebut raksasa es, namanya berasal dari intinya jauh di dalam, yakni tujuan kita sekarang. Ada sebuah bola batuan dan es kecil. Dan meskipun di atas suhunya mendidih, es di bawah sini tetap dingin. Betelgeuse termasuk bintang raksasa merah. Bola plasma panas ini menjadi salah satu bintang terbesar sekaligus paling terang di galaksi kita. Ukurannya sekitar 500 kali lebih besar dari matahari, tapi bintang ini berdenyut, membesar, dan mengecil. Bahkan di puncak prosesnya, Betelgeuse bisa 800 kali lebih besar dari ukuran rata-ratanya. Kalau bintang ini diibaratkan sebagai ember, maka 300 jutaan matahari akan muat dimasukin ke dalamnya meskipun bobotnya cuma 17 kali lebih berat.
Dan bumi kita berjarak sekitar 500 tahun cahaya dari sini. Oke sip, kita luncurin dulu pesawat luar angkasa tercanggih kita untuk terbang ke Betelgeuse. Dalam hitungan detik, kita sudah menempuh jarak sejauh 390.000 km menuju bulan atau setara dengan 9,5 kali keliling bumi. Pesawat yang ditenagai roket biasa akan sampai di sini setelah 3 hari. Kita sudah di dekat Mars nih. Penerbangan ke planet merah biasanya ditempuh selama 7 bulan. Sejumlah rover tengah melakukan pengamatan di permukaannya. Ada juga helikopter tanpa awak pertama, Ingenuity. Permukaan Mars 3 kali lebih kecil dari bumi, bobotnya juga 10 kali lebih ringan. Sebagian orang sedang mengupayakan koloni manusia di Mars dalam waktu dekat. Di luar Mars, kita perlu sering menghindar dan menangkis batu luar angkasa, tepatnya di sabuk asteroid. Di sini banyak serpihan dan objek luar angkasa dengan segala rupa dan bentuknya. Yang terbesar bernama Ceres, permukaannya sedikit lebih luas dari Argentina dan bobotnya sekitar 1%-nya bulan. Berat seisi sabuk asteroid kurang lebih 25 kali lebih ringan dari bulan. Selanjutnya, kita sampai di raksasa gas Jupiter dan Saturnus. Ukuran keduanya paling besar di seluruh tata surya kita. Bobotnya juga paling berat meski permukaannya nggak berwujud padat. Lalu, kita melewati Uranus dan Neptunus atau yang biasa kita kenal sebagai raksasa es. Di sisi luar tata surya kita ada si mungil Pluto, tapi sekarang statusnya udah tercoret dari kakak tata surya. Wah, kita udah menempuh jarak 7 miliar kilometer dari bumi. Probe New Horizons perlu terbang selama 9 tahun loh agar sampai di sini. Pegangan kuat-kuat ya, kita perlu ngebut. Yang ini namanya sabuk Kuiper. Di sini ada banyak asteroid dan bongkahan es yang diyakini sebagai materi awal pembentuk tata surya kita. Miliaran tahun lalu, seluruh dunia kelihatan seperti awan asteroid ini. Oke lah, kita perlu melanjutin perjalanan melewati ruang gelap untuk sampai di tepi tata surya alias heliosfer. Kita bergerak mengikuti angin surya, tapi angin ini mulai melambat dan bertabrakan dengan angin antar bintang lalu memanas. Nah, area ini disebut termination shock. Probe luar angkasa Voyager 1 sampai di termination shock pada bulan Desember 2004. Kita terus bergerak ke tepian heliosfer dan masuk ke medium antar bintang yang juga disebut dengan helipause. Pada tahun 2012 lalu, Voyager berhasil melewati batas ini, kemudian menjadi objek buatan manusia pertama yang mencapai medium antar bintang. Tapi laporan dari Voyager tentang kejadian ini baru sampai ke bumi hampir 1 tahun kemudian karena jaraknya memang jauh. Voyager 1 perlu waktu 35 tahun untuk sampai di area ini. Nah, ini nih, probe ini kurang lebih sepanjang mobil dan seberat 2 sepeda motor. Di lambungnya juga terdapat plat emas berisi pesan dari manusia yang ditujukan ke peradaban di luar sana, kalaupun memang ada. Di dalamnya terdapat foto lanskap bumi, rekaman percakapan manusia, dan DNA kita. Pada tahun 2021, Voyager sudah beroperasi selama 43 tahun dan menempuh jarak sejauh 22,5 miliar kilometer atau setara dengan 152 kali jarak bumi ke matahari. Kecepatannya sendiri sengebut 61.000 km per jam. Kita semakin merapat ke bintang yang paling dekat dengan tata surya, yaitu Proxima Centauri. Lokasi kita sekarang ini sangat jauh dari bumi. Bahkan, cahaya pun harus menempuh waktu selama lebih dari 4 tahun untuk sampai di sini. Dan kalau cuma pakai roket biasa, perjalanan kita kali ini akan menghabiskan waktu selama 73.000 tahun. Emangnya kenapa sih harus terbang sampai jauh ke sini? Nah, di sini ada planet mirip bumi bernama Proxima Centauri b. Planet ini 10% lebih besar dari bumi dan sedikit lebih berat. Letaknya juga ada di zona Lake Huni dari bintang induknya. Jadi, di sini kemungkinan ada air yang berwujud cair dan terdapat kehidupan. Tapi bintangnya sendiri kadang mengeluarkan kobaran api, kilaunya juga bertambah hampir 1000 kali. Kalau sudah begini, planet akan memancarkan banyak radiasi hingga memusnahkan bentuk kehidupan yang ada di dalamnya. Kita sudah sejauh lebih dari 8 tahun cahaya dari bumi. Bintang paling benderang yang menghiasi langit malam kita dinamakan Sirius. Iya, serius. Saking benderangnya, bintang ini juga bisa diamati pada siang hari. Padahal, sebenarnya di situ ada 2 bintang, yaitu Sirius A dan B. Keduanya mengorbit pusat gravitasi yang sama. Dan bintang ini melesat ke tata surya kita dengan kecepatan 8 km per detik atau sengebut kecepatan maksimum supercar terbaik di bumi.
Oke, stop. Kita sudah sampai di planet yang mungkin bisa dihuni sejauh 39 tahun cahaya dari bumi. Namanya TRAPPIST 1d dan bintang induknya berupa katai putih atau bintang dingin yang 10 kali lebih kecil sekaligus lebih ringan dari matahari. Di sekitarnya juga ada 7 planet. Tapi TRAPPIST 1d paling mirip dengan bumi. Planet ini cuma 30% lebih kecil dan 3 kali lebih ringan dari bumi. Tapi permukaannya berbatu-batu dan suhunya 9 derajat Celcius. Jadi saat berada di sini, enaknya pakai jaket tipis aja. Di sini juga kemungkinan ada atmosfer, pegunungan, laut, dan samudra. Dengan kata lain, kemungkinan kita bisa membentuk koloni manusia di permukaannya. Tapi untuk sampai di sini, kita perlu terbang selama 677.000 tahun dengan roket biasa. Wah, kita udah sampai di tujuan utama kita nih, Betelgeuse. Waktu tempuh ke bintang ini kurang lebih selama 8,7 juta tahun dengan pesawat luar angkasa modern. Bintang ini sangat jumbo, sampai-sampai pesawat kita cuma kelihatan seperti butiran pasir di hamparan pantai. Kita perlu merunut ke masa lalu untuk mencari tahu proses terbentuknya bintang ini. Awalnya ada nebula cantik berupa awan debu dan serpihan ruang angkasa dengan warna indahnya. Kemudian beratnya menyusut hingga memicu reaksi nuklir di inti nebula. Duar! Terbentuklah bintang baru. Awalnya, Betelgeuse sangat besar dan panas, tapi kemudian ukurannya menjadi stabil. Oke, kita amati bagian intinya. Reaksi nuklir di inti bintang menghasilkan panas dan energi yang sangat besar. Energi ini kemudian menghasilkan gaya pendorong dinding bintang dari dalam, sehingga membuatnya makin besar dan makin berat. Makanya, gravitasi mendorongnya dari luar, dan kalau kedua gaya ini saling seimbang, bintangnya juga ikut stabil. Tapi seiring waktu, Betelgeuse kehabisan helium dan hidrogen sebagai bahan bakarnya. Kemudian, unsur lain yang intinya lebih berat masuk ke reaksi nuklir. Saat terbakar, unsur tersebut menghasilkan banyak energi serta panas hingga gravitasi nggak mampu menahannya. Lalu bintang ini mulai membesar, jadi gitu proses yang terjadi pada Betelgeuse sampai sekarang. Karena ukurannya sangat besar, tepian Betelgeuse akan nempel ke sabuk asteroid kalau saja bintang ini berada di tata surya kita. Dan Betelgeuse akan terus membesar sampai bahan bakarnya benar-benar habis. Lalu gravitasi yang akan menahannya dan bintang ini akan menyusut hingga menghasilkan ledakan dahsyat. Ledakan supernova akan sangat menyilaukan hingga cahaya Betelgeuse akan lebih terang dari bulan di langit malam. Untungnya, jarak bumi kita sangat jauh dari bintang ini sehingga ledakan ini kemungkinan nggak akan membahayakan kita. Arus materi kuat yang akan terpancar dari lokasi ledakan baru akan mencapai tata surya setelah 6 juta tahun. Meski begitu, angin surya akan menghentikan alirannya. Jadi kita masih aman dan Betelgeuse kemungkinan akan meledak 10.000 tahun lagi. Tapi beberapa ilmuwan menyatakan peristiwa ini baru akan terjadi 100.000 tahun lagi. Tapi sebelum Betelgeuse meledak, kemungkinan akan ada fenomena menarik lain. Gravitasi akan menekan inti bintang yang besar dengan kekuatan dahsyat sehingga terbentuk lubang hitam. Lubang hitam merupakan objek paling berat di alam semesta kita. Dan gaya gravitasinya sangat kuat, cahaya pun gak bisa lolos dari jeratannya. Lubang hitam Betelgeuse akan mulai melahap debu kosmik dan sisa-sisa bintang. Semua puing dan cahaya dari bintang lain akan membeku di dekat horizon peristiwa lubang hitam ini. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita akan bisa menyaksikan kelahiran objek misterius ini. Tapi kenyataannya, Betelgeuse terlalu ringan, jadi kemungkinan besar bintang ini akan menjadi katai putih yang perlahan pudar hingga nggak terlihat lagi. Coba tebak, alam semesta bisa saja memiliki bekas luka. Sama seperti kamu saat jatuh dari sepeda. Ini alasannya, sebelum Big Bang alam semesta sangat panas, padat dan penuh energi. Dan sepertinya semuanya berjalan dengan baik sampai semuanya berubah sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Kemudian alam semesta meledak. Setelah ledakan, alam semesta memuai dengan sangat cepat. Otak manusia bahkan tidak bisa memahami seberapa cepat pemuaian itu terjadi. Beberapa waktu kemudian alam semesta mulai mendingin. Saat itu bekas luka raksasa menakutkan yang membelah ruang waktu muncul di mana-mana. Dan jika kita mempelajari bekas luka ini dengan baik, kita bahkan bisa mendapatkan wawasan tentang perjalanan waktu. Saat ini, kita menyebut bekas luka ini sebagai string kosmik. Bekas luka ini seperti stretch mark yang muncul ketika kulit mengembang terlalu cepat. Atau kita juga bisa membandingkannya dengan retakan yang terbentuk pada es ketika membeku. Garis-garis ini kemungkinan besar sangat tipis, seukuran proton, partikel subatomik bermuatan positif.
Ya, subatomik berarti lebih kecil dari atom. String ini juga sangat padat dan bisa meregang selama bertahun-tahun cahaya. Sekarang bayangkan bekas luka kosmik ini melayang-layang di angkasa, tidak banyak berinteraksi dengan lingkungannya. Ketika saling berpapasan, dua string kosmik bisa membelokkan ruang waktu sedemikian rupa sehingga menciptakan mesin waktu. Jika kamu melakukan perjalanan di sepanjang jalur tertentu di sekitar garis ini, kamu akan kembali ke titik awal pada waktu yang lebih cepat dari permulaanmu, yang berarti kamu melakukan perjalanan ke masa lalu. Mari kita akui saja, ide ini terdengar seperti sesuatu yang berasal dari film fiksi ilmiah, namun hal ini didukung oleh teori string kosmik dan perhitungan di baliknya tampaknya berhasil. Sayangnya, belum ada yang mengamati dawai kosmik ini, jadi untuk saat ini masih berupa teori. Pada tahun 1991, seorang fisikawan mengusulkan sebuah ide tentang bagaimana string kosmik dapat memungkinkan perjalanan waktu. Jika dua dawai kosmik tak terbatas saling berpapasan secara paralel, keduanya akan membengkokkan ruang waktu, menciptakan putaran waktu. Perputaran ini akan memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. Lebih baik lagi, ide ini tidak bertentangan dengan teori relativitas umum Einstein yang menyatakan benda-benda besar dapat membengkokkan ruang dan waktu. Pembengkokan ruang waktu ini dapat memungkinkan jalan pintas melalui waktu. Konsepnya yang sekarang terkenal tentang putaran waktu tertutup juga membantu menjelaskan bagaimana lubang cacing bisa bekerja. Lubang cacing pada dasarnya adalah terowongan teoritis yang menghubungkan satu tempat di ruang angkasa ke tempat lain. Sebagian orang percaya bahwa dengan menggunakan terowongan semacam itu, kita bisa membuat jalan pintas untuk perjalanan yang sangat panjang melintasi alam semesta yang memungkinkan kita mengunjungi sistem bintang dan galaksi lain. Katakanlah kamu berhasil menciptakan lubang cacing dan bahkan mempercepat salah satu ujungnya hingga mendekati kecepatan cahaya. Lalu kamu mengirimnya kembali ke tempat asalnya. Pada saat itu, kedua ujungnya tidak sinkron lagi. Yang satu berada di masa lalu, sementara yang lain berada di masa depan. Dan jika kamu berhasil berjalan di antara keduanya, kamu akan melakukan perjalanan waktu. Kamu dapat melakukan hal serupa dengan menempatkan salah satu ujung lubang cacing di dekat medan gravitasi yang kuat, seperti lubang hitam, dan menjaga sisi lainnya di dekat gaya gravitasi yang lebih lemah. Dengan cara ini, menurut teori relativitas, waktu akan berjalan lebih lambat di sisi yang memiliki gravitasi kuat, dan hal ini akan memungkinkan sebuah partikel atau potongan massa lainnya untuk tetap berada di masa lalu, sejajar dengan sisi lain lubang cacing. Pada saat yang sama, jika kamu memutuskan untuk membuat lubang cacing, kamu harus ingat bahwa lubang cacing sangat berbahaya. Bisa saja runtuh secara tiba-tiba, kemungkinan besar mengandung radioaktif tinggi, atau kamu bisa saja bersentuhan dengan materi eksotis yang beracun di dalamnya. Namun mari kita kembali ke matematika di balik ide mesin waktu senar kosmik. Harus diakui ide ini sangat kuat, namun bukan berarti mesin waktu seperti itu sudah bisa dibuat. Untuk menggunakan cara perjalanan waktu seperti ini, kita harus mencapai kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Dan itu mungkin mustahil. Menurut relativitas Einstein, semakin cepat sebuah benda bergerak, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk terus melaju. Dengan kata lain, kita belum memiliki teknologi atau sumber energi untuk mempercepat pesawat ruang angkasa ke kecepatan ini. Gagasan tentang dua dawai kosmik yang tak terbatas juga dipertanyakan karena kita tidak bisa menciptakan sesuatu yang panjangnya tak terbatas. Jadi meskipun model perjalanan waktu ini masuk akal secara matematis, sifat senar yang tak terbatas akan membuat model yang tepat ini menjadi tidak praktis. Pada saat yang sama, beberapa ilmuwan masih percaya bahwa dawai kosmik merupakan kemungkinan yang lebih baik daripada model lainnya, seperti lubang cacing. Bagaimanapun, sebelum kita bisa memulai mempertimbangkan perjalanan waktu, kita harus menemukan string kosmik. Untungnya ada sekelompok astronom yang sedang berusaha mendeteksi gelombang gravitasi frekuensi rendah dengan mengukur sinyal dari satu jenis bintang yang disebut pulsar. Pulsar memancarkan gelombang radio secara teratur. Dan dengan mengukur perubahan kecil pada waktu dari gelombang radio tersebut, para ilmuwan bisa mendeteksi pergeseran halus dalam ruang waktu. Perubahan tersebut disebabkan oleh gelombang gravitasi yang merupakan riak dalam ruang waktu. Sejauh ini, kita hanya mendeteksi gelombang gravitasi yang berasal dari lubang hitam. Tapi pada tahun 2020, ada satu sinyal aneh yang tidak tampak berasal dari lubang hitam. Sinyal itu bisa jadi berasal dari dawai kosmik. Dan di sini kita perlu membahas teori dawai.
Menurut teori ini, alam semesta terdiri dari lebih dari 4 dimensi ruang dan waktu. Ada dimensi tambahan yang tersembunyi dari kita. Selain itu, bahan penyusun dasar alam semesta bukanlah partikel, melainkan dawai-dawai kecil yang bergetar. Dawai-dawai ini dapat bergetar pada frekuensi yang berbeda untuk menciptakan partikel-partikel fundamental yang berbeda. Dawai-dawai dari teori dawai ini bisa jadi meregang pada masa alam semesta dini dan menjadi dawai kosmik yang telah kita bahas. Di tahun-tahun mendatang, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang itu dari teleskop gelombang gravitasi berbasis ruang angkasa yang disebut LISA. Teleskop ini akan diluncurkan pada tahun 2035. Namun, jika sinyal yang ditangkap pada tahun 2020 benar-benar berasal dari dawai kosmik, maka ini bisa berarti terobosan besar dalam fisika. Dalam hal ini, teori dawai akan menjadi kerangka kerja yang tepat untuk memahami alam semesta. Teori ini akan mengubah cara kita berpikir tentang blok-blok penyusun realitas kita. Di sisi lain, bahkan jika sinyal yang ditemukan bukan berasal dari dawai kosmik, penemuan ini tetaplah penting. Penemuan ini akan memberi para ilmuwan lebih banyak informasi tentang seperti apa sinyal dawai kosmik di masa depan. Dan meskipun kita belum sampai pada tahap perjalanan waktu, penemuan dawai kosmik bisa membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahami misteri alam semesta, dan bahkan mungkin kemungkinan untuk melakukan perjalanan melintasi waktu. Perjalanan waktu adalah tema yang populer dalam fiksi ilmiah, tapi pada kenyataannya, waktu bergerak maju terjadi secara alami. Saat ini kamu sedang melakukan perjalanan ke masa depan dengan kecepatan tetap detik per detik. Namun para ilmuwan telah menemukan bahwa kecepatan ini dapat berubah tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Teori relativitas khusus Einstein menjelaskan bahwa waktu melambat ketika sebuah objek bergerak lebih cepat. Semakin dekat kamu dengan kecepatan cahaya, semakin lambat waktu berlalu untukmu dibandingkan dengan seseorang yang tidak bergerak sama sekali. Teori relativitas umum menambahkan faktor lain, gravitasi. Semakin kuat tarikan gravitasi, semakin lambat waktu bergerak. Di dekat objek-objek masif seperti permukaan bintang neutron, lubang hitam, atau bahkan bumi, waktu berjalan lebih lambat daripada di tempat yang jauh dari objek-objek ruang angkasa tersebut. Jika seseorang tinggal di tepi lubang hitam, di mana gravitasi sangat kuat, hanya beberapa jam saja yang akan berlalu bagi mereka, sementara ribuan tahun akan berlalu bagi orang-orang di bumi. Jika mereka kembali, mereka akan melakukan perjalanan ke masa depan. Ini adalah efek yang nyata dan terbukti secara ilmiah. Contoh nyata dari perjalanan waktu meskipun dalam skala kecil dapat disaksikan dalam misi luar angkasa. Sebagai contoh, kosmonot ini menghabiskan total 748 hari di stasiun ruang angkasa Mir selama 3 misi terpisah. Karena Mir bergerak dengan kecepatan tinggi relatif terhadap bumi, dia mengalami dilatasi waktu. Akibatnya, dia berusia 2/100 detik lebih cepat daripada jika dia tetap berada di bumi. Perbedaan ini mungkin tampak kecil, tapi ini menunjukkan bahwa waktu bergerak secara berbeda, tergantung pada kecepatan dan lokasi. Namun meskipun bepergian ke masa depan adalah hal yang mungkin dilakukan secara ilmiah, bepergian ke masa lalu jauh lebih rumit dan kontroversial, serta menimbulkan paradoks logis. Bayangkan kamu melempar bola biliar ke dalam mesin waktu. Bola tersebut akan meluncur ke masa lalu dan bertabrakan dengan dirinya yang terdahulu. Hal ini mencegah bola tersebut untuk masuk ke dalam mesin waktu. Sangat kontradiktif. Sepertinya cara terbaik untuk pergi ke suatu planet dari bumi adalah dengan sabar menunggunya sedekat mungkin. Ya, itu dia. Lalu lepas landas dengan roket yang diarahkan ke planet tersebut. Sampai jumpa, Bu. Sampai jumpa. Tunggu, mengapa cara ini tidak berhasil? Pertama, planet-planet termasuk planet kita terus bergerak mengikuti orbit elips dengan kecepatan puluhan mil per detik. Jadi roketmu harus ditempatkan dalam orbit elips, bukan? Seperti mengarahkan anak panah ke target yang bergerak atau mengadakan pesta kejutan untuk temanmu. Kamu tidak ingin kejutan datang pada saat yang tidak tepat. Selain itu, ketika kita mengirim wahana antariksa ke planet lain, kita ingin menggunakan energi sesedikit mungkin. Dan untuk mencapai planet manapun di luar sana dengan cara termudah, kamu memerlukan trik khusus yang disebut orbit transfer Hoffman. Katakanlah kamu ingin pergi ke Mars. Kamu harus menunggu sampai bumi dan planet merah berada di posisi yang tepat.
sehingga kamu tidak tersesat di sana atau kehabisan bahan bakar di tengah jalan. Perjalanan ke sana menggunakan orbit transfer Hoffman akan memakan waktu sekitar 259 hari. Itu karena orbit transfer antara Bumi dan Mars membutuhkan waktu 517 hari untuk menyelesaikan satu orbit penuh, dan perjalanan ke Mars mencakup setengah dari orbit tersebut. Tidak bisakah kamu melakukan perjalanan lebih cepat? Ya, tapi itu akan membuang lebih banyak bahan bakar yang akan membuat peluncuran yang menjadi lebih rumit karena roketnya akan menjadi terlalu berat. Pada dasarnya, ini akan seperti seekor anjing yang menggigit ekornya sendiri. Jika kamu bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, kamu membutuhkan waktu 12,5 menit. Selain itu, ketika roketmu akhirnya sampai di planet lain, roketmu masih harus melambat untuk mengorbit di sekitarnya atau bahkan mendarat di permukaannya. Ini berarti roket akan menggunakan lebih banyak energi, tetapi kamu dapat mencoba menggunakan sesedikit mungkin dan mungkin menggunakan hal-hal seperti parasut atau pengereman aerodinamis. Ini seperti jika kamu mengendarai skateboard dan harus berhenti, kamu tidak akan langsung menabrak dinding. Kamu akan menggunakan kakimu atau sesuatu untuk memperlambat secara bertahap. Perjalanan ke Venus sedikit lebih cepat. Kamu membutuhkan waktu sekitar 146 hari. Itu tidak buruk, tapi masalahnya kamu masih harus menunggu sekitar 2 tahun sebelum kembali ke bumi. Hal ini diperlukan karena planet-planet tersebut perlu menyesuaikan diri dengan baik agar wahana antariksa bisa bertemu dengan orbit bumi saat kembali. Jadi, secara keseluruhan, perjalanan pulang pergi ke Venus akan memakan waktu sekitar 2 tahun 1 bulan, termasuk waktu tunggu. Dan waktu tunggu itu tidak akan menyenangkan, mengingat Venus adalah planet terpanas di tata surya kita. Katakanlah kamu ingin melakukan perjalanan ke Jupiter. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tergantung pada banyak hal, terutama posisinya. Ditambah lagi seberapa cepat kamu bepergian. Jika kamu ingin menggunakan teknologi terbaik yang kita miliki saat ini, kamu harus tahu bahwa wahana antariksa tercepat yang pernah dibuat, New Horizons milik NASA, membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun atau 405 hari untuk mencapai Jupiter. Tapi perlu diingat kalau misi New Horizons hanyalah terbang lintas. Wahana ini tidak benar-benar mengorbit Jupiter. Kalau kalian ingin tinggal di orbit dan menjelajahi Jupiter dari dekat, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi, perjalanan ini jelas bukan perjalanan akhir pekan. Dengan menggunakan transfer Hoffman, kamu membutuhkan waktu beberapa tahun untuk mencapai Jupiter. Hal ini karena transfer Hoffman berfokus pada pemindahan objek dari satu orbit ke orbit lainnya. Jupiter berada di orbit yang lebih tinggi daripada planet tempat tinggal kita. Jadi untuk menyelesaikan transfer, roketmu harus berjalan di sepanjang jalur yang akan membawanya melewati orbit planet gas raksasa ini. Jadi roket harus mempercepat laju saat mendekati Jupiter agar tidak jatuh kembali ke arah matahari, dan kemudian memperlambat laju saat melewati Jupiter agar tidak terbang keluar angkasa. Ini seperti mobil yang melaju kencang untuk mendaki bukit dan kemudian melambat saat menuruni sisi lainnya. Beginilah cara pesawat ruang angkasa menggunakan gravitasi Jupiter untuk bergerak ke orbit mengelilingi planet raksasa gas tersebut. Sulit untuk mengetahui jarak yang tepat antara Jupiter dan Bumi. Keduanya mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk lonjong yang berbeda. Kadang-kadang keduanya sangat dekat satu sama lain dan di lain waktu mereka sangat berjauhan. Mereka seperti sedang bermain tag. Tapi rata-rata jarak mereka 714 juta kilometer dari satu sama lain. Ketika Jupiter berada pada jarak terjauh dari Bumi, jaraknya mencapai 967 juta kilometer. Itu sama saja dengan mengelilingi Bumi sebanyak 24.000 kali. Tapi kalau kamu bisa pergi ke Jupiter dengan kecepatan cahaya, rata-rata kamu akan tiba di sana dalam waktu 40 menit. Ada wahana antariksa super cepat yang perlu kami sebutkan, Parker Solar Probe. Bayangkan kalian sedang berada di roller coaster yang sangat cepat, bergerak dengan kecepatan luar biasa yang sulit dipahami. Roller coaster itu sebenarnya adalah Parker Solar Probe. Wahana ini terbang semakin dekat ke matahari, memecahkan rekor kecepatan di sepanjang perjalanannya.
Selama terbang lintas dekat ke-10 dengan matahari pada November 2021, Parker Solar Probe berhasil mencapai kecepatan tertinggi lebih dari 360.000 mph. Itu sama saja dengan mengelilingi seluruh bumi dalam beberapa menit. Dan ini dia, ketika wahana ini semakin dekat dengan matahari pada Desember 2024, kecepatannya diperkirakan mencapai 430.000 mph. Yup, bukan ide yang bagus untuk makan siang besar sebelum menaiki roller coaster ini. Sekarang katakanlah kamu sedang berada di Parker Solar Probe dan kalian ingin mengambil jalan memutar untuk mengunjungi Jupiter. Jika kamu bisa melakukan perjalanan lurus dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan Parker Solar Probe saat terbang lintas ke-10, kamu hanya membutuhkan waktu 42 hari untuk sampai di Jupiter pada jarak terdekatnya. Pada jarak rata-rata, kamu akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk sampai ke sana, 51 hari. Kamu juga harus mempertimbangkan durasi perjalananmu. Ada dua cara untuk tiba di sebuah planet, yaitu dengan masuk ke orbit mengelilingi planet atau dengan terbang sangat cepat. Jika wahana antariksa akan masuk ke orbit, maka wahana harus melambat ketika mendekati planet. Bayangkan jika wahana ini ditangkap oleh gravitasi planet dan mulai mengelilinginya. Lebih baik memperlambat laju pesawat saat tiba di sana. Dan ini berarti membakar banyak bahan bakar ekstra dan membuat perjalananmu lebih lama. Ini yang menarik. Untuk melakukan perjalanan lebih cepat, kita bisa menggunakan sesuatu yang disebut bantuan gravitasi. Artinya, kita menggunakan gravitasi planet dan benda-benda lain di luar angkasa untuk memberikan sedikit dorongan dan mempercepat laju roket kita yang berharga ini. Begitulah cara wahana Voyager bisa pergi ke Saturnus dan seterusnya. Tapi bahkan dengan bantuan gravitasi pun, perjalanan ke bintang lain masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebagai contoh, bintang yang paling dekat dengan kita adalah Proxima Centauri, dan jaraknya masih 4,2 tahun cahaya. Mari kita ubah metodenya sekarang dibandingkan dengan contoh sebelumnya. Jika kita melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sama dengan Voyager 1, kita membutuhkan waktu 75.000 tahun untuk sampai di sana. Jika kamu ingin melakukan perjalanan ke Uranus, ketahuilah bahwa jaraknya bisa mencapai 3 miliar kilometer, tergantung pada posisi planet-planet tersebut selama mengorbit. Voyager 2 membutuhkan waktu sekitar 9,5 tahun untuk mencapai Uranus. Tapi Uranus sangat dingin, dan sebagai raksasa es, planet ini bahkan tidak memiliki permukaan yang bisa didarati. Sebagian besar planet ini berupa cairan yang berputar-putar. Kamu tidak hanya tidak memiliki tempat untuk mendarat di sana, tapi roketmu bahkan tidak akan berhasil melewati atmosfer Uranus tanpa cedera. Temperatur dan tekanan di sana sangat ekstrim dan akan menghancurkan seluruh pesawat luar angkasa yang terbuat dari logam. Alam semesta kita 4 dimensi. 3 dimensi untuk ruang dan 1 dimensi untuk waktu. Sekarang mari kita campurkan. Terbentuk adonan cantik yang disebut ruang waktu. Adonan ini memiliki satu keistimewaan yang luar biasa. Meskipun tidak bisa dipanggang menjadi kue, kamu bisa membengkokkan dan merobeknya. Sekarang lupakan analogi kuliner tadi. Kita akan pergi ke luar angkasa. Gelombang yang melintasi ruang waktu dapat bergerak dengan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan cahaya. Nah, dalam hal tenaga penggerak atau sederhananya bergerak maju, melintasi antariksa dengan menyemburkan gas panas dari belakang wahana antariksa bukanlah pendekatan yang paling efisien. Cara yang jauh lebih elegan adalah dengan memanipulasi struktur ruang waktu di sekitar wahana. Sampailah kita pada topik penggerak Laur Alcubierre. Sejauh ini hanyalah konsep hipotetis, tapi siapa tahu, mungkin dalam 10 atau 20 dekade mendatang, kita akan menggunakan perangkat ini untuk mengunjungi kerabat kita yang telah pindah ke sisi lain Bima Sakti. Penggerak Laur secara teoritis mengerutkan ruang waktu di depan wahana antariksa, dan secara bersamaan memperluas ruang waktu di belakangnya. Hal ini memungkinkan wahana bergerak dari satu titik ke titik lainnya, dengan kecepatan sangat tinggi. Sementara wahana antariksa mendistorsi ruang waktu, seseorang yang berada di luar gelembung laur wahana akan melihatnya bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya.
Di saat bersamaan, jika kamu beruntung bisa berada di dalam wahana, kamu tidak akan merasakan percepatan apapun. Jika kita bisa membuat penggerak laur superluminal menjadi kenyataan, superluminal adalah kata untuk menggambarkan sesuatu yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya, maka itu akan mengubah hidup kita. Penggerak laur akan memungkinkan kita menjelajahi seluruh tata surya dan mungkin juga menjangkau sistem bintang tetangga. Misalnya, kita bisa pergi ke Alpha Centauri, sistem bintang terdekat yang jaraknya lebih dari 4 tahun cahaya, dalam hitungan hari atau minggu, bukan ribuan tahun. Sayangnya, aku harus memadamkan antusiasmemu. Penggerak laur memiliki masalah besar, kekuatan di balik operasinya yang disebut energi negatif, melibatkan partikel-partikel yang cukup eksotis. Lebih buruk lagi, partikel-partikel itu bersifat hipotetis dan sejauh yang kita tahu, tidak ada di alam semesta kita. Para ilmuwan baru bisa mendeskripsikannya dalam istilah matematika. Partikel-partikel eksotis ini memiliki karakter yang tidak terduga. Contohnya, massa yang dimiliki negatif. Andai aku bisa melakukan trik seperti itu saat kumpul keluarga. Partikel itu juga bekerja berlawanan dengan gravitasi. Tapi masih ada harapan yang tersisa. Sebuah penemuan baru mungkin bisa mengatasi hambatan yang tampaknya mustahil ini. Para peneliti dari New York City membayangkan sebuah sistem energi positif yang tidak mengacaukan hukum fisika yang sudah diketahui. Para peneliti ini mengeklaim bahwa ini adalah terobosan revolusioner dan bisa menjadi bab pertama dalam panduan perjalanan antar bintang. Energi positif ini membuat perbedaan. Katakanlah kamu seorang astronot yang sedang berjalan di luar angkasa dan memutuskan untuk bermain tenis. Kamu mendorong bola menjauh, namun alih-alih melayang menjauh, bola malah balik mendorong. Dan konfrontasi ini bisa berlanjut hingga ke titik di mana bola itu bisa membuat tanganmu terlepas jika mengerahkan cukup kekuatan. Nah, itulah kualitas energi negatif yang dibutuhkan oleh penggerak laur. Tapi seperti yang kamu lihat, tidak ada cara untuk memanfaatkan energi ini dan kedengarannya berbahaya. Itulah kenapa kita mungkin harus beralih ke energi positif yang baik untuk pembangunan gelembung laur. Gelembung ini merupakan struktur berbentuk bola yang mengelilingi wahana antariksa dengan menggunakan selubung materi biasa, tapi sangat padat. Gelembung ini mendorong wahana antariksa ke depan menggunakan gravitasi yang kuat dari selubungnya. Namun, para penumpang di dalamnya tidak merasakan adanya percepatan. Naik lift rupanya lebih seru daripada meluncur di luar angkasa dalam gelembung semacam itu. Semua itu karena kepadatan selubung yang luar biasa dan tekanan yang diberikan pada bagian dalam jika dikendalikan dengan tepat. Karena tidak ada yang bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya, menurut teori relativitas umum, gelombang dirancang sedemikian rupa sehingga mereka yang berada di dalamnya bisa mengalami waktu normal. Di saat bersamaan, gelembung itu memampatkan ruang waktu di depannya dan mengembangkannya di bagian belakang wahana, sama seperti penggerak laur yang menggunakan energi negatif. Hal ini memungkinkannya untuk mengangkut dirinya sendiri dan wahana dengan sangat cepat. Dinding gelembung menghasilkan momentum yang diperlukan, seperti momentum bola yang menggelinding. Jika kamu mengambil tugas mengendalikan gelembung laur, itu akan membutuhkan koordinasi yang rumit. Gelembung semacam itu butuh materi dan energi dalam jumlah sangat besar untuk menjaga penumpang tetap aman dan mempertahankan perjalanan waktu yang tepat. Ditambah lagi, komunikasi antara orang-orang di dalam dan di luar gelembung akan sangat terdistorsi selama perjalanan melalui kurvatur ruang yang melengkung. Tentunya masih ada banyak masalah yang harus diatasi para peneliti sebelum akhirnya membuat sebuah penggerak laur yang berfungsi. Tapi beberapa mengeklaim bahwa model ini pada akhirnya akan mendekati kecepatan cahaya. Namun bahkan jika masih di bawah kecepatan cahaya, itu akan menjadi kemajuan besar dibandingkan teknologi kita saat ini. Lihat saja sendiri, perjalanan dengan setengah kecepatan cahaya ke Alpha Centauri saja membutuhkan waktu 9 tahun. Sebaliknya, Voyager 1 yang saat ini melaju dengan kecepatan 61.000 km per jam membutuhkan 75.000 tahun untuk bisa sampai di sistem bintang tetangga kita. Ada beberapa hal lagi yang perlu dipertimbangkan. Ketika mendekati kecepatan cahaya, banyak hal menjadi sangat aneh. Misalnya, semakin cepat sebuah objek bergerak, semakin besar masanya.
Dan massa ini bisa meningkat tanpa batas sehingga objek akan membutuhkan energi yang tak terbatas untuk mempertahankan kecepatannya. Masalah lainnya, model saat ini memungkinkan gelembung laur yang stabil hanya untuk kecepatan yang konstan. Lalu bagaimana cara berakselerasi di awal perjalanan? Dan apa yang harus dilakukan ketika akhirnya harus melambat dan berhenti? Para ahli menyatakan bahwa proses penciptaan penggerak laur seperti mencoba memahami konsep mobil untuk pertama kalinya. Kita bisa membandingkan tahap teknologi penggerak laur dengan teknologi mobil pada akhir abad ke-19. Saat itu perjalanan dengan mobil memang memungkinkan, tapi itu tampak seperti proses yang rumit dan tidak semua orang bisa mengatasinya. Ide penggerak laur adalah meregangkan dan menekan ruang untuk melesat di alam semesta. Nah, ada teori yang lebih liar lagi. Bagaimana jika alih-alih membengkokkan ruang waktu, kita merobeknya? Bayangkan seperti ini. Ketika membengkokkan ruang waktu, kamu masih harus berurusan dengan semua peregangan dan pemampatan. Ini seperti melipat peta kertas. Kamu masih harus mengarahkan jarimu melintasi lipatan. Tapi cobalah merobek kertas menjadi dua dan menempelkan kedua ujungnya. Bam! Kamu sudah berada di tempat tujuanmu. Jadi bagaimana kita merobek ruang waktu? Itu mungkin tidak perlu. Lubang hitam mungkin sudah melakukannya. Di pusat lubang hitam, gravitasi menggila. Segala sesuatu runtuh menjadi titik yang sangat kecil dan waktu pun berhenti. Titik ini yang disebut singularitas mungkin merupakan titik robek di ruang waktu. Dan jika kamu bisa mengarahkan wahana antariksa ke dalam lubang hitam yang cukup besar, gravitasi mungkin cukup stabil bagimu untuk bertahan melaluinya. Dan kemudian, beberapa ilmuwan menduga kamu mungkin akan keluar dari sisi lain alam semesta melalui lubang putih. Jenis robekan lainnya disebut lubang cacing. Tidak seperti lubang hitam, lubang cacing memiliki pintu masuk dan keluar. Lubang ini seperti jalan pintas terowongan kosmik. Jika bisa menemukannya, membukanya dan mencegahnya menutup kembali, kita bisa mendapatkan kunci untuk melakukan perjalanan antar galaksi. Dan sekarang bersiaplah untuk sebuah kejutan, penerowongan kuantum. Katakanlah kamu sedang bermain video game dan karaktermu bisa berjalan menembus dinding. Itu mirip dengan yang dilakukan partikel dalam terowongan kuantum. Partikel dapat menembus melalui penghalang, bahkan jika tidak memiliki cukup energi untuk melewatinya berkat sifat kuantumnya yang bergelombang. Tapi, bagaimana jika partikel-partikel itu bisa melewati terowongan kuantum melalui lubang cacing yang saling terhubung? Alih-alih menembus dinding, partikel-partikel itu akan mengambil jalan pintas kosmis. Masa depan adalah mobil tanpa pengemudi dan taksi terbang. Namun di masa lalu kita pernah mengangkut seekor kucing melalui pipa hisap bawah tanah dan kucing itu selamat. Inilah bagaimana semuanya terhubung dan mengapa kita manusia tidak bepergian dengan tabung. Jadi perusahaan Amerika bernama Hyperloop ini berjanji selama bertahun-tahun akan membantu mengangkut orang dengan sangat cepat melalui sistem vakum. Rencana ambisiusnya termasuk kereta cepat yang mampu melaju dengan kecepatan 1266 km per jam. Sebagai perbandingan, kereta penumpang yang ada saat ini hanya dapat melaju dengan kecepatan rata-rata 80 hingga 160 km per jam. Namun yang mengejutkan semua orang, perusahaan ini tutup tahun lalu. Meskipun mereka membuat prototipe di Gurun Nevada, proyek ini memiliki banyak masalah. Mereka perlu membangun tabung besar yang akan tersebar di mana-mana, bahkan di dalam kota, dan kereta api tidak dapat menangani belokan dengan baik, sehingga tabung harus lurus. Pada tahun 2020, perusahaan ini melakukan uji coba dengan 2 orang, melaju dengan kecepatan 172 km per jam. Itu adalah perjalanan pertama yang berhasil menggunakan teknologi ini. Terlepas dari kesuksesan awal ini, perusahaan segera mengumumkan bahwa mereka akan fokus pada objek bergerak, bukan manusia. Apakah ini berarti kita tidak akan pernah bisa menggunakan transportasi ini untuk manusia? Mari kita lihat secara historis. Transportasi tabung pneumatik mengandalkan tekanan udara untuk mendorong benda melalui pipa. Pada masa lalu, alat ini digunakan untuk mengirim pesan dan memindahkan benda-benda kecil di gedung-gedung besar. Bahkan saat ini, tempat-tempat seperti rumah sakit, bank, dan toko masih menggunakannya untuk mengirim barang seperti obat dan uang dengan cepat. Begini cara kerjanya. Katakanlah kamu menjalankan toko dengan mesin kasir.
Daripada mengambil risiko pencurian dengan membawa uang tunai ke brankas, kamu bisa mengirimkannya melalui tabung. Setiap mesin kasir terhubung ke tabung yang mengarah ke brankas atau kanister. Semua benda akan diangkut melalui kanister. Benda-benda tersebut akan masuk ke dalam mekanisme lalu disedot oleh ruang hampa udara yang diciptakan oleh kompresor. Kanister biasanya berbentuk kotak silinder yang kokoh dan terbuat dari plastik yang kuat, dapat membawa barang seberat sekitar 2 kg dan melaju dengan kecepatan hingga 35 km per jam. Ada beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan. Memasang sistem tabung pneumatik pada bangunan yang sudah ada dapat menjadi tantangan, karena biasanya memerlukan perencanaan yang cermat selama fase desain awal. Ada juga risiko barang berharga tersangkut atau rusak selama pengangkutan. Kamu tidak dapat memindahkan benda yang lebih besar dari 2 kg atau lebih, sehingga tidak menghilangkan kebutuhan akan tenaga kerja manual. Selama lebih dari setengah abad hingga tahun 1949, kantor pos kota New York menggunakan sistem yang sama untuk mengangkut surat-suratnya. Sistem ini didasarkan pada pipa yang membentang di bawah tanah hingga 1,8 meter di bawah jalanan kota. Karena memiliki kecepatan yang revolusioner pada saat itu, orang-orang yang mengoperasikan sistem ini dijuluki Rocketeers. Pada masa tersibuknya, sistem tabung ini menangani hampir 100.000 surat setiap hari yang merupakan sepertiga dari seluruh surat kota. Benda pertama yang mereka kirimkan melalui tabung ini adalah sebuah buku yang dibungkus dengan bendera bersama dengan salinan dokumen negara yang penting. Benda-benda lucu lainnya dikabarkan telah dikirim menggunakan sistem ini, termasuk buah persik palsu yang dimaksudkan sebagai lelucon atau sebuah sandwich. Mereka bahkan pernah mengirim seekor kucing melalui tabung. Sulit membayangkan bagaimana kucing itu berhasil melewati sistem dengan kecepatan tinggi, tapi ternyata berhasil. Pemerintah setempat segera menghentikan proyek ini karena biayanya. Populasi New York juga semakin bertambah dan jumlah surat menjadi sangat banyak untuk tabung-tabung kecil ini. Ide Hyperloop adalah untuk mengangkut orang dengan menggunakan prinsip yang sama. Meski terdengar keren, ini bukanlah hal baru. Gambar dengan konsep serupa sudah ada sejak abad ke-19. Ada yang mengatakan bahwa ide ini belum dipelajari dengan baik pada abad ke-20 karena perusahaan-perusahaan besar lebih tertarik untuk menjual mobil. Namun bahkan dengan teknologi modern, kereta tabung pneumatik sulit dibuat. Sebagian besar karena melibatkan banyak bidang teknik dan mahal. Mendapatkan izin juga akan sulit. Masalah lainnya adalah bahwa udara terkompresi yang didorong melalui area kecil akan menghasilkan banyak panas. Jadi sistem pendingin perlu dipertimbangkan dalam rencana ini. Salah satu solusi yang potensial adalah meletakkan tangki air di setiap kereta untuk menangkap panas dan mengubahnya menjadi uap di pemberhentian berikutnya. Bahkan jika ilmu pengetahuannya masuk akal di atas kertas, pada kenyataannya tidak ada banyak ruang di dalam kereta kecil untuk pertukaran panas yang baik. Ini berarti lebih banyak air yang berarti lebih banyak bobot yang pada gilirannya berarti lebih sedikit kecepatan. Namun sebuah perusahaan Asia mengklaim telah menciptakan kereta pneumatik tercepat pada awal tahun ini. Secara teori perangkat ini dapat mengangkut seseorang dari New York ke Los Angeles dalam waktu kurang dari 1 jam atau dari London ke Paris hanya dalam waktu 15 menit. Untuk membuktikan usaha mereka membuat jalur pengujian sepanjang 1,6 km di mana kereta prototipe tersebut mencapai kecepatan 623 km per jam. Perusahaan menganggap pengujian ini sukses dan menegaskan bahwa pengujian ini membuktikan interaksi yang mulus antara tabung uji, kendaraan, dan lintasan. Ketika mereka mengembangkan proyek ini, mereka menemukan masalah mereka sendiri, pemadaman listrik, kebocoran, kebakaran, atau bahkan kesalahan manusia yang sederhana dapat menyebabkan kecelakaan yang menghancurkan. Selain itu, kecepatan tinggi dan akselerasi kereta yang cepat dapat menyebabkan ketidaknyamanan di antara para penumpang. Selain kereta Hyperloop, seperti apa masa depan transportasi di masa depan? Cara yang lebih baik untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dapat membuat hidup kita lebih mudah dengan mengurangi waktu, biaya, dan kecelakaan. Salah satu idenya adalah kereta cepat yang melayang. Kendaraan cepat ini dapat menggunakan magnet yang kuat untuk melayang di atas rel, sehingga dapat melaju dengan cepat dan tidak menimbulkan kebisingan dan guncangan seperti kereta biasa. Kereta ini juga lebih jarang tersangkut karena tidak terlalu sering bergesekan dengan rel. Kereta ini juga tidak membutuhkan bahan bakar, sehingga lebih ramah lingkungan dalam hal sumber daya. Alih-alih menggunakan mesin, kereta ini menggunakan medan magnet yang dibuat oleh kumparan khusus di dinding dan rel untuk mendorongnya maju. Saat ini 6 dari jalur ini telah beroperasi di Asia, tapi tidak lama lagi jalur ini juga akan muncul di AS.
Jalur pertama direncanakan untuk menghubungkan Washington DC dan Baltimore, dan nantinya jalur ini mungkin akan membentang hingga ke New York. Sekitar 20 perusahaan juga sedang menjajaki ide untuk membuat taksi terbang. Mereka dapat mengangkut orang-orang di kota-kota dengan bantuan pesawat kecil. Idenya adalah untuk menawarkan perjalanan yang aman dengan harga yang wajar, seperti perjalanan seharga $70 dari Manhattan ke Bandara Kennedy tanpa mengganggu mereka yang berada di bawahnya. Tantangannya adalah mengurangi biaya penerbangan, meningkatkan kebisingan kota, dan menyusun aturan tentang terbang di atas kota yang sibuk. Meskipun beberapa orang masih gugup dengan ide tersebut, tampaknya mobil tanpa pengemudi sedang dalam perjalanan untuk menjadi kenyataan. Banyak perusahaan mobil sedang menguji coba prototipe mereka, meskipun masih ada pertanyaan tentang seberapa amankah mereka. Kita juga belum tahu apakah peraturan yang sama harus diterapkan pada mereka, seperti halnya pada pengemudi manusia. Banyak kecelakaan terjadi karena pengemudi tidak memperhatikan, tapi robot tidak akan terganggu. Mobil tanpa pengemudi seharusnya mengambil risiko lebih sedikit dan melaju lebih lambat agar semua orang tetap aman. Kekurangannya, mobil ini mahal dengan harga yang diperkirakan mencapai lebih dari $100.000 per unit. Proyek-proyek yang mencakup drone pengiriman juga telah diimplementasikan. Sebagai contoh, drone UPS membawa obat-obatan ke rumah-rumah penduduk di AS setelah mendapatkan persetujuan dari Administrasi Penerbangan Federal. Ini merupakan langkah besar bagi drone, meskipun masih ada aturan yang harus dipilah sebelum dapat digunakan dalam skala yang lebih besar. Drone harus membuktikan bahwa mereka aman sebelum bisa terbang bebas di atas kepala orang. Jadi untuk saat ini, UPS hanya menggunakan di daerah pedesaan dan di sekitar rumah sakit. Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, kita mungkin akan membangun jalan di bawah tanah dan mengendarai mobil melalui terowongan. Hal ini bisa bekerja lebih baik daripada mobil terbang karena prosesnya tidak terpengaruh oleh cuaca. Salah satu rencananya adalah menurunkan mobil ke bawah dengan lift besar dan membiarkannya beredar di atas platform logam yang cepat. Keuntungannya mungkin termasuk kecepatan yang lebih cepat, karena ada lebih sedikit risiko kecelakaan dari hal-hal seperti hewan liar yang menyeberang jalan. Mungkin juga lebih murah, karena orang tidak akan terjebak kemacetan. Belum lagi kota-kota kita mungkin akan terlihat lebih cantik dan tidak terlalu bising.